Oke, kami ya izin saya mulai ya, Kak ya. Siap. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali kami ucapkan di Jobhan Marketing Squad 2 di sesi mentoring ini, teman-teman. Baik teman-teman, senang sekali rasanya. Sorry ya, baik teman-teman, senang sekali rasanya pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu nih di sesi mentoring nih. Seperti biasa, kita akan membahas seputar digital marketing teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita mau cek ombak dulu. Teman-teman gimana nih kabarnya nih? Sehat sehat nggak nih semuanya nih? Apakah sudah siap untuk mengikuti kelas pada malam hari ini? Mungkin boleh teman-teman yang sudah siap, yang sudah kabarnya baik ya, yang kabarnya baik, yang sudah siap, boleh ketikan di kolom chat eh paham. Nah, pahamnya harus pakai caps lock dan harus pakai emoticon, teman-teman nih. Boleh coba sambil kita cek ombaknya dulu nih. Nah, di paham. England Diva paham. Oke, Dea paham. Wah, ini Latifatun kurang pakai caps lock sama pakai emoticonnya nih. Harus emoticonnya harus tangan gini nih. Kita ciri khasnya Kagem nih. Oke, Asila Faik paham. Oke, baru berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, baru 5 orang. Oke, mungkin teman-teman ya, yang lain boleh sambil menyusul ya. Nah, ini ada lagi nih. Ada Kak Pramedia, Karina Putri, paham. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif di kolom chat. Tentunya ini akan menjadi nilai tambah ya untuk teman-teman semua ya. Baik teman-teman semuanya, jadi pada malam hari ini di sesi mentoring kali ini kita akan membahas seputar digital marketing langsung dari ahlinya teman-teman nih. Nah, beliau adalah seorang yang sangat inspiratif, seorang yang penuh dengan pengalaman, siapa lagi kalau bukan Kak Mia Prameswara. Oke, halo Kak Mia, gimana kabarnya? Halo Tamam, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih ya udah join di Zoom malam ini. Meskipun kalian aku nggak tahu di sini ada yang suka nonton bola atau enggak. Ini Indonesia Nah, itu lagi saya main. Kak, suka nonton bola Tapi Kak. oke, tapi kita ada di sini buat Zoom, keren banget sih. Iya, terima kasih Kakak sudah juga sudah menyempatkan hadir ya pada malam hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Kak Mia ini, saya panggilnya Kak Mia atau Kak apa nih? Kak Mia aja Ya, nggak apa-apa Kak. Mia aja. Oke, Kak Mia Ya, ini Mia aja. merupakan seorang digital marketing spesialis nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti punya pertanyaan atau pengen curhat seputar digital marketing, boleh langsung tanyakan saja ke Kak Mia. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi. Mungkin saya lupa satu hal. Mungkin teman-teman yang bisa untuk on cam, sorry, teman-teman yang bisa untuk on cam boleh dong on cam dong ya. Yang tidak ada halangan boleh untuk on cam ya teman-teman. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan serahkan kelas pada malam hari ini ke Kak Mia. Silakan Kak Mia untuk memulai sesi mentoring. Oke, sebelumnya thank you Tamam, udah memoderatori di Zoom ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga nanti sesi mentoring kali ini berjalan dengan lancar. Uh, Thank you udah menyediakan waktunya untuk join di Zoom ini ya, gitu. Jadi um, nanti aku sekalian share screen ya. Wait. Nanti kita akan belajar tentang digital marketing itu, beberapa poinnya ini. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah Kak, Nah, sudah kelihatan aman. oke, jadi malam ini kita akan belajar tentang 6 poin ini ya, teman-teman. Jadi, ya apa itu sebenarnya digital marketing, terus seberapa penting sih digital marketing itu untuk brand ya pada saat ini, terus gimana tugas dan tanggung jawab seorang digital marketer, prospek karirnya dia itu bagaimana, terus juga gimana sih kita memanfaatkan masing-masing channel dari digital marketing karena kan itu ada banyak banget ya kalau teman-teman tahu gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja
Nanti kalau misalkan aku jelasinnya terlalu cepat, teman-teman boleh banget untuk komen. Mungkin Tamam juga bisa bantu, Kak. Mungkin jangan terlalu cepet gitu. Maksudnya kayak aku di remind aja gitu. Soalnya kadang suka kelepasan gitu kalau jelasinnya terlalu cepat gitu. Terus nanti kalau misalkan mungkin kita breaknya setiap 15 menit sekali ya gitu. Jadi kalau 15 menit nanti kita istirahat. Kalau teman-teman mau minum atau teman-teman mau apa ke toilet atau apa nggak apa-apa gitu. Oke, langsung aja. Jadi aku yakin teman-teman juga sedikit banyak di sini udah banyak yang ngerti gitu kan. Digital marketing itu sebenarnya apa ya kan? Terus juga channel-channel digital marketing itu apa aja? Apakah digital marketing itu cuman sosial media aja? Nanti itu kita akan bahas semuanya di sini ya, gitu. Jadi sini di slide ini teman-teman bisa lihat ya, aku nggak akan bahas secara detailsnya, aku akan bahas secara garis besarnya gitu. Jadi digital marketing itu strategi pemasaran yang dilakukan oleh brand secara online. Ya, apapun itu yang dia lakukan secara online itu masuk ke dalam activity digital marketing. Kalau misalkan teman-teman pernah tahu nih, ada brand yang ngirim newsletter ya. Newsletter tuh kayak misalkan di email kalian, kalian sering terima informasi tentang promo nih, atau kalau enggak dia announcement kalau mau ngeluarin produk baru. Nah, itu sebenarnya masuk di dalam activity digital marketing gitu. Jadi digital marketing itu adalah ya apapun yang dilakukan brand, kegiatan pemasaran ya, kegiatan pemasaran apapun yang dilakukan brand dan itu dilakukan secara online itu bisa dikatakan di dalam digital marketing gitu. Ya, ini kalian bisa lihat ya meme di sini. Aku nanti kalian akan banyak menemukan meme-meme supaya apa penjelasannya ini tuh lebih masuk gitu. Digital marketing sekarang itu lagi rame banget diperbincangkan. Bahkan kalau teman-teman searching ya di LinkedIn sampai saat ini itu tuh masih banyak banget lowongan tentang digital marketing gitu. Itu ada banyak sekali. Nah, kenapa sih digital marketing saat ini tuh sangat diminati gitu? Itu nanti kita akan jawab di belakang ya. Oke. Tujuan diadakannya digital marketing sendiri ini kan teman-teman pasti ngeh ya, maksudnya kayak em, dengan pemasaran secara online, terus offline, pasti lebih efektif yang online gitu. Karena dengan digital marketing ini, kalian bisa menyasar targeting audience atau targeting konsumen itu lebih spesifik. Coba teman-teman bayangin, kalau misalkan ya mungkin beberapa masih ada ya brand-brand yang masih sebar brosur gitu di pinggir jalan gitu. Tapi coba teman-teman renungkan lagi gitu, apakah itu efektif dengan strategi sebar brosur itu? Sedangkan sekarang kita udah dimudahkan ketika kita mau jualan, kita tuh bisa targeting audience lewat berbagai macam apa kategori gitu loh, demografi mulai dari usia, mulai dari behavior mereka, kita tuh udah bisa mengerucutkan hal itu. Nah, tapi masih ada nih beberapa brand yang sebar brosur gitu. Nah, secara biaya tentu itu tidak efisien, ya kan? Secara targeting audience tentu itu juga tidak efisien gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman sebar brosur, kalian tuh nggak pernah ngerti orang ini tuh apakah benar-benar membutuhkan brand yang sedang kalian jual atau enggak. Tapi kalau teman-teman melakukan strategi promosinya itu online, kalian tuh bisa langsung menyasar segmennya, menyasar konsumennya, itu ke orang-orang yang ya emang benar-benar membutuhkan dan mau beli gitu. Sampai sini nangkep ya. Kalau nangkep coba ketik angka 1 di komen. Kalau kalian nangkep penjelasanku sampai sini coba ketik angka 1 di komen. Karena ini fundamental gitu sebelum kita lanjut ke belakang gitu kan. Oke, nice. Oke. Nah, tadi kan udah kelihatan nih bedanya ketika orang melakukan strategi promosi dengan offline, terus dia menggunakan online, pasti itu kelihatan banget gitu, lebih efektif yang online meskipun beberapa activity kayak brand activation kita pasti membutuhkan kegiatan promosi yang secara offline juga gitu ya. Nah, seorang digital marketer itu dia harus bisa menguasai the whole package of digital marketing. Maksudnya the whole package digital marketing itu ada apa aja? Ada SEO, ada SEM, ada social
media marketing, ada konten marketing gitu kan. Jadi kalian nggak cuman mempelajari satu hal aja kayak misal konten marketing gitu. Jadi teman-teman kalau ngiranya digital marketing itu cuman sosial media dan konten marketing aja, itu enggak gitu. Itu hanya salah satu irisan dari digital marketing karena digital marketing itu kompleks. Apakah kalian harus tahu semuanya itu? Ya, tapi sebatas kulitnya aja. Karena nanti akan ada spesialis-spesialis yang kalau teman-teman bisa biasanya temui di apa lowongan di LinkedIn, ada SEO spesialis, ada SEM spesialis, ada apa performance marketing spesialis. Itu tugasnya itu sebenarnya dia masuk ke dalam digital marketing gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Ini, tadi aku sempat bridging sebentar ya. Kenapa sih digital marketing itu penting untuk suatu brand? Yang pertama, ya di sini ada 5 poin. Yang pertama, teman-teman pasti tahu, untuk meningkatkan jangkauan bisnis. Ketika teman-teman melakukan strategi promosi itu offline, ya, itu tidak akan bisa semasif kalian melakukan strateginya itu online. Kayak misal, barang kalian itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu. Tapi kalian nggak mungkin kan sebar brosurnya ke seluruh Indonesia, which itu makan biaya, makan ya waktu juga ya kan. Secara dua hal itu aja itu udah nggak efektif gitu. Nah, pada akhirnya muncullah yang namanya promosi secara online ini. Kalian udah hemat waktu, hemat biaya, kalian bisa menjangkau seluruh audiens yang ada di Indonesia dengan promosi online gitu. Jadi kenapa banyak banget brand yang sekarang sudah beralih untuk ke marketing, digital marketing ini, ya karena dia ngerasa ini semua tuh bisa memangkas promosinya dia. Kalau dulu dia harus sebar tim ke seluruh pelosok Indonesia, sekarang dia udah nggak perlu gitu lagi, gitu. Terus yang kedua, target audiens lebih tepat sasaran. Tadi aku juga ada jelasin ya, ketika teman-teman sebar brosur offline, terus sama teman-teman apa nge-ads online ya, nge-ads di Meta itu kan kalian online kan. Itu kan kalian bisa spesifik target audiens dengan kalian mau ini audiensnya usia berapa, terus kalian juga behaviornya mau yang kayak gimana, terus area mana yang mau kalian jangkau gitu. Jadi kalian bisa lebih spesifik lagi untuk em, pemasarannya secara online gitu. Terus yang ketiga ada efisiensi biaya pemasaran. Ini ya tentunya tadi aku juga udah menyinggung meningkatkan brand awareness. Ini teman-teman pasti udah ngeh banget lah ya sama beberapa brand yang awalnya teman-teman nggak ngerti, terus karena ya digital marketing lagi-lagi secara online kalian jadi ngerti nih kalau skincare itu ternyata nggak cuman makeover, Wardah, atau apapun. Ternyata ada banyak sekali nih produk skincare di luar sana gitu kan. Gitu. Jadi dengan adanya digital marketing, brand-brand itu lebih gampang untuk melakukan yang namanya reach atau increase brand awareness gitu. Terus yang terakhir, evaluasi dan pengukuran yang akurat. Kenapa di sini dibilang evaluasi dan pengukurannya itu akurat? Ya karena teman-teman ketika kalian melakukan digital marketing ya, kegiatan promosi yang secara online ini, kalian upload di sosial media, ada insight hasilnya. Kalian melakukan strategi ads, ya ada uh, apa itu namanya data yang keluar resultnya habis itu gitu kan. Jadi di situ angka-angka ini teman-teman bisa menarik kesimpulan nantinya gitu. Kalau misalkan teman-teman sebar brosur offline terus melakukan kegiatan promosi itu secara offline, kalian susah untuk nge-trackingnya kan pasti gitu. Oke, dari slide ini aman? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, coba ketik nol. Kalau udah jelas dan nggak ada yang ditanyakan, coba ketik nol ya. Oke, ini baru baru hasil aja. Berarti yang lain masih bingung kah? Berarti yang pengen nanya banyak nih Kak nih Yang nanya banyak ya. biasanya nih. Oke, kalau Oke udah Kak, clear, Arsila Faik dan England Diva udah lulus nol nih. Yang teman-teman lain ya. gimana nih? Mm-mm. Karena ini memang awal-awal kita pasti rada-rada pusing gitu, tapi nanti kalau udah ke belakang udah kebaca kok.
Kak Dea nih, nol nih. Nah, Oke, teman-teman jadi awal-awal emang masih pusing. Atau mungkin nanti aja nanyanya, gimana nih? Oke, lanjut ya, kita lanjut boleh ya. kita Silakan lanjut Kak, lanjut lanjut aja ya. Kak. Oke. Nah, em, kenapa digital? Lagi-lagi kenapa harus online gitu? Karena semakin ini ya, semakin tahun ke tahun teman-teman bisa lihat berapa sih pengguna data sosial media sekarang gitu. Ini kalau ini data yang aku tarik ini tahun 2024 ya, baru kemarin gitu. Itu Januari, di bulan Januari ada sekitar 139 juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia. Bayangin, Indonesia tuh punya market yang begitu besar. Makanya kenapa banyak banget perusahaan-perusahaan luar itu tertarik sama Indonesia, karena ya memang marketnya di sini tuh ada gitu. Dan banyak banget orang yang udah mulai aware guna apa pakai sosial media, mereka belanja juga. Sebelum mereka check out juga mereka kepo-kepoin dulu kan di Instagram gitu-gitu. Jadi kenapa sekarang strategi promosi atau strategi penjualan secara online itu menjadi hal yang sangat penting atau bahkan hampir di setiap company itu pasti punya Instagram atau sosial media, ya tujuannya memang untuk ini. Salah satunya ya mereka pengen punya portofolio yang bisa dilihat banyak orang. Nah, portofolionya lewat si sosial media ini. Oke. Nah, ini aku ada study case ya. Menurut teman-teman semuanya, digital marketing itu sama nggak sama digital branding? Ada yang bisa jawab nggak? Yo, ada yang bisa jawab nggak tuh? Ada yang pernah denger denger digital branding? Kalau digital Rosan marketing baru kan nggak kemarin sering deh kan? belajar. Iya. Rosan ini teman-teman baru kemarin deh belajar digital branding nih. Kemarin udah dapet ya digital branding ya. Iya Kak, betul Kak. Oke, ada yang ngerti nggak? Kalian kalau open mic aja nggak apa-apa loh. Salah juga nggak ada yang marahin. Ada kayak marahin saya, kayak marahin nggak? Jangan jahat, tamam nanti Nggak semuanya bercanda, pergi. bercanda. Ya silakan teman-teman Ada yang nggak? pengen jawab nih, boleh langsung saja menyalakan kameranya atau mungkin boleh ketik aja di kolom chat. Oke, ini kalau nggak Oke, ada nih aku langsung aja. langsung aja Langsung Kak, ya. gas Kak. Oke, sebenarnya digital marketing dan digital branding itu hampir sama. Cuman bedanya adalah kalau digital branding itu masuk ke dalam digital marketing. Jadi digital marketing itu kayak rumahnya, terus di dalamnya itu ada activity yang namanya digital branding. Itu ya teman-teman. Jadi digital marketing itu ibaratnya apa ya, rumah rumah besarnya. Nah, digital branding ini tuh salah satu ruangan yang ada di dalam rumah itu gitu. Nah, meskipun digital branding itu salah satu bagian dari digital marketing, tapi keduanya itu memiliki fokus yang berbeda. Oke, nah ini bisa dilihat untuk digital branding dia tuh benar-benar fokusnya itu untuk membentuk citra sebuah brand ya. Jadi dia lebih ke yang brand awareness gitu. Tapi kalau digital marketing sendiri, dia itu fokusnya ke ya udah jelas promosi produk atau jasa yang kalian jual. Objektifnya apa? Tujuan dari digital branding ya dia itu mempertahankan loyalitas pelanggannya gitu. Jadi Kak, digital branding itu ya tadi yang udah aku bilang kayak memang dia fokusnya adalah membangun yang namanya citra ya kan kayak gimana sih brand supaya dilihat sama orang tuh personanya yang kayak gimana itu melalui digital branding gitu. Kalau digital awareness, sorry digital marketing ya dia tuh mau meningkatkan penjualan dari si brand ini gitu. Jadi paham ya, digital branding sama digital marketing itu dua hal yang berbeda meskipun mereka beririsan satu sama lain. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya apa aja sih tugas dan tanggung jawab dari digital digital marketing sendiri gitu kan. Seorang digital marketer tuh
tugasnya ngapain gitu. Kalau teman-teman sama ini mikir mungkin cuman bikin apa konten di Instagram, terus habis itu ya bikin-bikin konten, terus cuman ngurusin sosial media aja. Enggak ya teman-teman. Digital marketing tuh punya tugas tuh banyak sekali gitu. Dia harus paham yang namanya SEO marketing, dia harus paham juga keyword research ya. Dia harus paham juga performance marketing, gimana itu dia harus nge-ads dan ads-nya itu nggak boncos ya gitu. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ada meme juara satu ngeluh tapi tetap dikerjain, ya itu adalah digital marketing gitu. Karena mereka di banyak sekali job desk-nya tapi mereka tetap bisa ngerjain itu gitu. Itu sih. Terus selanjutnya, nah ini kalau teman-teman bisa lihat seorang digital marketing ya, dia bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan pemasaran, branding produk perusahaan. Dia juga yang mengukur ya, menyusun rencana strateginya itu seperti apa ya. Kalau mau launching produk baru, oh iya ini harus announcement di sosial media kapan gitu. Terus kalau misalkan udah announcement kan harus ada yang namanya brand activation dan lain sebagainya. Nah, itu tugas dari digital marketing adalah memikirkan itu semuanya gitu. Makanya kalau teman-teman ini cuma mikir enak kayaknya ya kerja jadi digital marketing cuman bikin konten sosial media, oh enggak gitu. Ini kamu bisa lihat ya, key responsibility-nya pertama kamu harus paham performance advertising, content creation, strategi sama planningnya juga. Jadi the whole package of digital marketing itu banyak banget gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena untuk beberapa company besar di luar sana ya, itu mereka punya spesialis masing-masing. Jadi dia punya digital marketing juga iya. Di lain sisi mereka juga punya spesialis kayak social media spesialis, sales spesialis itu. Jadi kayak teman-teman nggak usah yang overwhelmed duluan gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya hasil riset tahun 2023 kemarin itu ada sekitar 21.000 lowongan kerja yang dibuka untuk posisi digital marketing ya. Sisanya ya biasa aja tenaga marketing, administrasi, tapi digital marketing itu menduduki posisi yang paling atas gitu. Nah, sekarang teman-teman tuh punya pilihan gitu loh. Apa kalian pengen berkarir menjadi digital marketing full stack, digital marketer full stack tadi yang aku bilang, kalian nge-handle the whole package of digital marketing, atau kalian berkarir menjadi seorang spesialis gitu. Spesialis itu ya ya kalian udah tahu nih maunya apa. Apakah mau sosial media spesialis kah, atau mau SEO spesialis, atau performance marketing spesialis, kayak kayak gitu. Nah, ini ya, ini pasti beberapa lowongan yang teman-teman sering lihat gitu. Ada banyak sekali ya kan, content writer spesialis, KOL spesialis, sales spesialis ya, semuanya yang di sini spesialis, analis, apapun itu adalah bagian dari digital marketing gitu. Gitu. Jadi kalau kalian sosial media spesialis ya part of digital marketing gitu. Makanya tadi di slide sebelumnya aku bilang, kalian bebas milih mau jadi digital marketing yang full stack atau spesialis gitu. Ini ya, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada beberapa lowongan yang aku temukan di LinkedIn. Salah satu contoh lowongan yang dia ini adalah digital marketing gitu. Part of digital marketing gitu. Nah, kita ini udah tadi intronya, ini sekarang kita udah masuk ke layer berikutnya dari digital marketing. Oke, di sini teman-teman di sebelah kiri kalian bisa lihat ya, digital marketing itu bukan seni untuk menjual produk ya, yang literally kalian secara kasar gamblang jualan produk gitu, bukan. Itu bukan dari digital marketing. Tapi digital marketing adalah seni yang membuat orang bagaimana dia mau membeli produk itu. Paham bedanya ya? Kalau misalkan secara gamblang kalian menjual produk itu namanya orang sales ya. Orang sales kan pasti langsung nih dia nggak banyak
nggak banyak apa ngomong, tapi dia kayak udah nih beli aja produkku langsung gitu. Kalau orang kita bilang itu hard selling gitu. Tapi di digital marketing kita sering menggunakan strategi yang namanya soft selling. Nah, strategi soft selling ini adalah the art of making people buy the product that you sell gitu. Jadi ya kalian gimana caranya membuat orang itu pada akhirnya mau membeli produk kalian. Makanya sering banget kayak ada konten-konten menarik, ada konten-konten gimmick di luar sana yang pada akhirnya bisa membuat orang itu kayak oh ya aku mau deh beli apa produknya dia gitu. Itu lewat ya konten-konten soft selling yang kalian bikin tadi gitu kan. Ini yang perlu digarisbawahi adalah ketika kalian masuk di digital marketing nanti, di salah satu role digital marketing, sangat diharamkan buat kalian menjual barang ya atau jasa itu secara hard selling. Mungkin nggak apa-apa, itu untuk product knowledge gitu kan. Tapi kalau bisa dikurang-kurangin gitu. Karena zaman kesini ya, makin kesini orang tuh lebih suka sama konten soft selling ya, konten soft selling, terus customer experience gitu-gitu. Jadi kayak brand behind-nya gitu kayak gimana sih ini produk tuh di-create gitu sampai akhirnya jadi kayak gini. Jadi mereka tuh lebih seneng konten-konten yang cerita kayak gitu. Yang bikin pada akhirnya mereka stay dan loyal sama brand kalian gitu. Gitu ya. Terus di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan kalau eh, ini adalah beberapa channel yang pasti dan mostly hampir dipakai setiap company itu ada gitu. Jadi ada channel SEO, SEM ya. Ini adalah teknik-tekniknya. Itu ada SEO, ada SEM, ada CRM. CRM itu Customer Relationship Management, terus ada email, social media advertising, management, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini nanti kita akan kupas satu persatu ya. Kalau di SEO tuh kalian bisa pakai apa sih gitu kan? Kalau di SEO ya kita tahu itu untuk mengukur apa teknik yang digunakan gimana caranya supaya website kita muncul di halaman pertama pencarian Google gitu kan. Terus CRM itu apa? Terus kalau misalkan kita mau promosi lewat email kita harus pakai tools apa gitu-gitu. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Gitu. Oke, next. Nah, em, SEO dan SEM ya, kita ini karena udah masuk di beberapa channelnya. SEO dan SEM dia adalah dua hal yang hampir mirip tapi dia beda. Teman-teman ada yang tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu? Oke, Nahdi. Oke, silakan Tamam. Kak, mungkin tadi pertanyaannya perbedaan antara SEO dengan SEM ya, Kak. Mm-mm. Kalau yang saya ketahui, udah pada dijawab juga tuh, Kak. Jadi kalau yang saya Nggak ketahui, apa-apa, kalau jelasin. SEO itu Search Engine Optimization, di mana mereka tuh mengoptimalkan dari indeks Google gitu. Jadi pencariannya berdasarkan kata kunci atau keyword dari Google. Kalau Search Engine SEM itu dia lebih ke ngebuat kontennya gitu Kak, kalau setahu saya gitu. Oke. Mostly yang dijawab teman-teman di kolom chat dan yang dijawab Radif benar ya. Jadi kayak SEO itu strategi yang digunakan sebuah brand supaya websitenya dia tuh muncul di halaman pertama pencarian Google tapi secara organik gitu kalau SEO. Kalau SEM itu berbayar ya. Nah ini teman-teman lihat nih ada tulisan sponsor ya. Ini adalah SEM gitu. Jadi memang dia membayar yang dia tuh bayarnya per klik. Jadi kayak misal semakin banyak kita Oh, ngeklik si websitenya itu em, ya dia bayarnya kan semakin mahal gitu kan gitu. Tapi kalau misalkan nih ngetik di website gitu kayak misal tiket jangan tiket sih kayak misal 5 rekomendasi em, tempat wisata di Singapura gitu.
Nah, terus nanti Traveloka itu munculin, di mana itu nggak ada tulisan sponsornya. Nah, itu adalah salah satu cara yang menarik customer untuk pada akhirnya mengunjungi websitenya dia. Nah, itu biasanya lewat ya SEO tadi yang organik gitu kan, gitu. Nah, jadi teman-teman di sini udah banyak yang paham ya bedanya SEO sama SEM gitu. Memang SEO sendiri itu cukup lama ya, kayak dia tuh investasi jangka panjang. Bahkan untuk bisa muncul di halaman pertama pencarian Google itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan bagi brand itu ya, untuk pada akhirnya nih bisa muncul di halaman pertama pencarian Google. Tapi kalau SEM ya, ya orang ngetik pasti dia udah muncul di situ gitu kan. Nah, SEO sama SEM sendiri menurut kalian efektif yang mana? Antara SEO SEM, apakah both of them itu bagus atau SEO bagus atau SEM aja yang bagus? Boleh jawab di kolom chat ya. SEO dan SEM mana yang lebih baik? Oke, ini udah ada Iya, beberapa yang keduanya jawab nih. bagus. Oke. Jadi Ada teman-teman, Nahdi, ada SEO sama Iya, SEM silakan. itu dua hal yang em, apa ya, harus saling mendukung satu sama lain. Kalau company kalian itu adalah company yang besar, biasanya dia langsung minta udah pakai SEM aja. Karena ya dia mau keluar uang. Tapi kalau company kalian itu masih yang merintis, masih kecil, dan Oke, teman-teman, sepertinya ada gangguan. Oh, oke. kami ya, ya, Eh, tadi aku sempat ini ya, sempat kelempar ya. ya sempat kelempar, Kak. Saya Oke, sorry jadikan tadi co-host lagi ya, Kak. Ya, Kak? Kenapa, terakhir Kak? terakhir sampai mana tadi? Aku terakhir ngomong sampai mana? Terakhir sampai CEO, Kak. Yang lebih baik mana, Kak? Sama Oke. SEO. Oke, Kak. Lanjut, Kak. Silakan, Kak. Nah, oke. Jadi tadi kan udah dijawab ya. Kalau keduanya itu sama-sama baik, tapi mana yang tadi ada yang bilang tergantung plannya gitu. Oke, jadi teman-teman di sini tergantung plannya benar, tapi balik lagi yang lebih tepat adalah tergantung company-nya gitu. Jadi apakah company ini adalah company yang besar yang memang dia mau keluar uang untuk ya udah nggak apa-apa kita bayar untuk SEM-nya gitu. Biasanya ada company yang seperti itu, dia willing untuk keluar budget ya. Jadi biasanya company-company besar langsung kayak gitu. Nah, itu kalian pasti akan pakai SEM-nya untuk nge-boost nih websitenya supaya muncul di halaman pertama pencarian Google. Tapi untuk artikel-artikelnya dan lain sebagainya itu tetap jalannya pakai yang SEO-nya tadi gitu kan, gitu SEO-nya. Nah, kalau misalkan company itu masih yang company kecil gitu, yang dia masih merintis dari bawah, biasanya dia udah hidup mati pakai SEO aja. Dia nggak akan pegang si SEM itu gitu, karena ya itu harus keluar budget kan buat SEM-nya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang aku jelasin ya. Ada 5 teknik yang paling dasar yang sering digunakan untuk di digital marketing. Itu ada search engine optimization, ada search engine marketing, social media marketing, email marketing, sama content marketing. Jadi 5 hal ini yang paling sering dan banget sering banget dipakai ya buat company-company di luar sana. Kita nanti akan mengupas itu satu persatu. Nah, ini. Ini kalau teman-teman lihat ya di sini, dia bikin website tapi nggak
memakai strategi SEO, percuma gitu. Jadi ya websitenya akan tenggelam. Mau kayak gimana pun dia bikin artikel, mau seberapa banyak pun dia bikin konten yang menarik ya gitu. Jadi ya percuma saja, kayak nih kalian lihat meme di sini gitu. Kalian lihat meme di sini ya. Jadi kayak ya itu ada usaha yang sia-sia kalau kalian bikin website tapi SEO-nya juga nggak dioptimasi gitu. Nah, ini adalah beberapa cara ya yang bisa teman-teman gunakan untuk gimana sih caranya supaya kita ini bisa muncul di halaman pertama pencarian Google. Nah, salah satunya ini ada 3 poin yang perlu teman-teman perhatiin ya. Kayak kalian harus search dulu ya, misalkan di keywordnya itu di Google Trends atau di Ahrefs, di Semrush, itu ada banyak banget website-website yang bisa kalian gunakan dan itu free ya. Kalian bisa search dulu kayak ini keyword yang paling sering dipakai apa sih untuk topik ini gitu. Itu di-search dulu. Nah, nanti kalau udah dimasukin ya kan keyword-keywordnya itu gitu. Nanti kayaknya akan ada pembahasan sendiri ya atau nggak tahu udah SEO ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya atau belum. Gitu. Nah, oke, selanjutnya kayak ini, kalian misal kalian lihat ini judulnya Cara Investasi Bagi Anak Muda dalam 5 Langkah Mudah. Nah, kalian ini masukin nih apa keyword-keywordnya gitu. Jadi kayak keyword ini tuh yang akan membantu pembaca untuk pada akhirnya bisa menemukan artikel kalian dengan cepat gitu. Oke, nah tadi kita udah bahas SEO, sekarang kita bahas SEM-nya gitu. Jadi tadi kan udah SEO yang organik, SEM yang dia berbayar gitu kan. Nah, SEM ini bisa diartikan sebagai membeli traffic. Ya memang kita kan bayar ya gitu. Jadi nanti dari Google itu dia akan membuat sedemikian rupa gimana caranya supaya orang-orang yang searching ya sesuai apa yang mereka butuhkan itu pada akhirnya ke-direct ke websitenya kita gitu. Nah, biasanya ketika kita pakai SEM kita diminta untuk ya menentukan lokasi, jadwal iklannya, demografi, terus device-nya apa nih yang mau kita sasar gitu kan, kayak gitu. Nah, ini adalah hasil preview ketika teman-teman pakai SEM nantinya ya. Ini ditarik dari Google Ads. Makanya kan pusing banget kan gitu. Tadi aku udah bilang kayak digital marketing tuh nggak yang semudah yang teman-teman kira, tapi juga nggak yang sesulit yang kalian bayangin gitu. Jadi memang kalian harus apa ya, ibaratnya kalian harus tahu gimana cara menyusun konten ya kan. Kalian harus tahu gimana cara beriklan. Terus dari situ nanti kalian juga harus ngerti gimana cara membaca hasil atau result dari konten yang udah kalian bikin atau konten yang udah kalian iklanin gitu. Oke. Nah, tadi udah dijawab lah ya, ini kita skip aja. Ini jawabannya. Oke. Jadi SEO dan SEM mana yang lebih penting? Keduanya penting gitu kan. Karena apa? Ya tadi kayak kita tidak bisa apa ya, digital marketing tuh nggak bisa kalian coba hanya dalam 1, 2, 3 kali percobaan. Kalian harus nyoba terus ya, kalian harus trial dan error terus-menerus sampai kalian nemu bener-bener formula yang sekiranya ini cocok untuk brand kalian. Karena mau teman-teman kayak ngikutin kursus berapa banyak, mau teman-teman ikut pelatihan yang mulai biasa aja sampai yang advance sekalipun, semuanya itu tuh balik lagi tergantung brand yang teman-teman pegang gitu. Kalian mungkin brand A menerapkan strategi ini itu bisa berhasil, tapi belum tentu nanti ketika diganti dengan brand yang lain strategi itu bisa berhasil juga. Tapi mostly formulanya ini kita bisa pelajari gitu, ada garis besarnya gitu ya. Gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas SEO sama SEM, sekarang kita lanjut ke sosial media gitu kan.
Seth Godin ya, kalau teman-teman pernah baca di bukunya Seth Godin, dia bilang kalau everyone is not your customer. Gak semua orang itu customer kamu gitu. Dan itu nggak apa-apa. Di dalam marketing ya, kalian juga pasti pernah diajarin, maksudnya buat teman-teman yang mungkin lulusan manajemen, yang sedang berkuliah atau lulusan manajemen, pasti kalian pernah diajarin juga kalau misalkan ya nggak semua orang itu adalah customer kalian, dan itu bukan masalah, kalian cukup fokus kepada customer kalian aja gitu. Makanya kenapa banyak banget brand di luar sana yang dia itu lebih memilih untuk create market sendiri daripada dia harus ngikutin sesuatu yang viral gitu. Mungkin ya kita bisa stay untuk bisnis yang sedang viral itu 1, 2, 3 tahun, tapi untuk 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa menjamin kita akan stay di bisnis itu gitu. Itulah kenapa banyak banget ya kayak mungkin teman-teman lihat VT-VT di TikTok di luar sana itu kan banyak banget nasihat-nasihat dari para pebisnis, dari para pengusaha gitu-gitu kan. Jadi ya memang untuk kalian bisa sustain di dunia ini, ya kalian harus paham kalau bukan semua orang itu adalah customer kalian, gitu. Oke. Nah, kenapa sih sosial media itu sepenting itu dan gimana caranya supaya kita ini bisa bener nih, bisa sukses, main di sosial media ini? Yang pertama, kalian harus set sosial media marketing goal kalian dulu, oke? Jadi, apa sih tujuan kalian di sosial media ini? Apakah kalian ingin, mmm, langsung, menjual produk kalian? Tentu enggak kan, kalian pasti akan mulainya dulu dari yang namanya brand awareness. Kenapa brand awareness sepenting itu, gitu? Karena gini, kalian kalau baru buka, ibaratnya sosial media itu rumah buat kalian jualan ya. Kalian baru bikin rumahnya, terus tiba-tiba kalian langsung jeder jualan gitu. Orang nggak akan ngerti gitu kan. Tapi kalau kalian misalkan bangun rumah, terus di depan rumahnya itu kalian pasang kayak semacam banner atau apa ya, kayak penanda kalau, "Ini loh aku jualan ini," terus kalian nanti jelasin di depan rumah kalian, "Apa yang kamu cari kamu bisa butuhkan di sini." Nah, itu adalah part of brand awareness-nya. Jadi, teman-teman ketika membuat sosial media ya, usahakan untuk membangun dulu brand awareness-nya. Jadi fokusnya ke brand awareness dulu, jangan yang langsung mau jualan. Ya tahu di mana-mana marketing ujung-ujungnya jualan, tapi seenggaknya kalian harus memperkenalkan dulu ke orang-orang di luar sana ya, ke orang-orang yang nge-follow kalian kalau apa sih sebenarnya yang mau kalian jual itu. Kalian harus bisa membuat orang itu paham, kayak kalian harus bisa membuat orang itu paham kalau ya ada brand yang namanya misal Jobhan gitu. Ada brand yang namanya Jobhan loh. Jobhan itu apa sih? Nah, di situ nanti kalian jelasin lewat konten-konten yang udah kalian bikin gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua ada audience atau customer mapping gitu. Di sini kalian jualan, tapi kalian harus ngerti juga siapa sih yang jadi target audience kalian gitu kan. Apakah produk yang kalian jual ini cocok dipakai untuk orang tua atau mungkin hanya anak-anak usia sampai batas tertentu aja? Kayak aku pakai contoh Jobhan ya biar enak. Jadi ini ada brand nih namanya Jobhan. Jobhan adalah expert marketplace ya, platform yang menjual berbagai macam expert di situ gitu. Kalau diibaratkan, eee, Shopee, Tokopedia dia adalah marketplace yang jual barang, Jobhan ini adalah marketplace yang jualan ekspor. Nah, apakah orang-orang tua usia 50 dan 60 tahun akan menggunakan produk dari Jobhan? Kan tidak gitu, mungkin ada tapi hanya beberapa. Jadi kita fokus ke mostly audience yang general gitu. Terus yang ketiga, select your platforms. Di sini udah jelas ya teman-teman harus bisa menentukan platform apa aja sih yang mau kalian pakai gitu. Kayak misal Jobhan expert marketplace, dia jualan di LinkedIn masih nyambung. Tapi apakah semua brand akan nyambung di LinkedIn? Kan enggak juga gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa ya kayak menentukan mau pakai platform apa sih
Instagram aja atau sama TikTok atau mau LinkedIn juga dipakai gitu. Karena LinkedIn hanya untuk case-case tertentu aja. Yang terakhir, create a social media content strategy. Usahakan teman-teman tuh kontennya itu terstruktur ya. Kalian bikin konten plan, kalian bikin konten briefnya yang jelas juga ya. Kalian sebelum membuat konten itu kan ada rangkaian journey-nya, teman-teman harus riset dan lain sebagainya. Kontennya harus relate supaya orang-orang tuh makin engage dengan konten yang kita bikin. Jadi kalau misalkan banyak banget orang di luar sana, enak ya kerjaannya cuman scrolling HP doang, enak ya kerjaannya cuman main sosial media doang. Padahal di balik itu kita sedang riset, kita sedang menentukan nih, copy mana sih yang nanti bisa relate sama audiens kita, dan itu kan journey-nya panjang ya gitu. Nggak cuman yang scrolling aja terus jadi konten selesai gitu kan. Oke, mungkin udah 15 menit ya, mau istirahat dulu? 30 menit. Gimana, Tamam? Mungkin boleh teman-teman yang ingin bertanya dulu ya, Kak ya. Ya, boleh silakan kalau ada yang mau tanya, terus kita jeda dulu ya. Habis ini 10 menit maybe. Oke, Kak, nggak apa-apa, Kak. Oke. Mungkin teman-teman yang Ada yang mau pengen bertanya? Ya, ada yang pengen tanya, mungkin teman-teman atau pengen curhat nih mengenai digital marketing atau mungkin teman-teman sudah kecebur di dunia digital marketing dan punya masalah sendiri di lapangan. Mungkin boleh langsung curhatkan saja ke Kak Mia nih ya, Kak. Kalau Kak Mia sendiri sudah berkecimpung di dunia digital marketing berapa lama nih, Kak nih? Aku Berapa tahun? digital marketing itu start 2020. Jadi masih udah 4 2020. tahun. Aku dulu switch Udah 4 tahun. career soalnya. Oh, switch, Iya, Kak. Sebelumnya apa tuh, iya Kak? switch. Sebelumnya ya teknis biasa kan jurusan manajemen gitu-gitu. Terus akhirnya I see. memutuskan untuk switch career karena pada saat itu demand-nya lagi oke kan, pas COVID lagi Mm-mm. banyak-banyaknya Mm-mm. gitu. Itu akhirnya ya udah memutuskan switch gitu. Untuk fokus di digital marketing ya, Kak. Oke nih Kak, ngomong-ngomong Betul. nih udah ada pertanyaan nih dari beberapa minti Oh, nih. Yang pertama dari Kak Dea nih. Boleh Kak Dea, eh Kak dari pengalaman Kakak, skill apa yang wajib banget buat diperdalam nih Kak? Tentu tantangan apa saja, terus tantangan apa saja yang sering didapat selama Kakak berkecimpung di dunia digital marketing ini nih. Nah, kemudian untuk oke. pertanyaan kedua dari Kak Englan, Kak maaf kalau misalkan ini pertanyaan apa ini? Gimana cara baca ini? Agak Tapi klise. Ya. oh iya, klise ya. Tapi digital marketing, apakah juga harus terlibat dalam desain? Karena sampai sekarang aku kadang suka lihat di requirement-nya ada yang butuh bisa desain, ada yang enggak juga. Tapi sebaiknya gimana nih Kak? Oke, terserah Kakak nih mau jawab pertanyaan yang mana dulu nih. Tapi sebelum itu mungkin saya Oke, pengen ini kasih give pause dulu nih buat yang nanya. ini saling berhubungan ya pertanyaannya. Iya, Oke, jadi skill wajib yang dipunya oleh seorang digital marketing adalah analisa. Itu udah paten. Analisa satu, kalian harus punya skill analisa yang kuat. Karena apa? Ketika kalian menerapkan bikin konten nih, terus ternyata trafficnya nggak yang sebagus yang kalian harapkan. Di situ kalian udah harus putar otak lagi. Kira-kira apa sih yang jadi penyebab kontenku ini nggak berhasil gitu. Seperti yang aku bilang tadi, digital marketing itu tiap harinya kalian full of trial and error gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada formula pastinya untuk digital marketing. Secara garis besar ada, secara teoritikal ada, tapi prakteknya teman-teman harus tetap trial and error gitu. Nah, untuk trial and error sendiri, kalian dibutuhkan satu skill analisa ya. Itu udah paten priority-nya itu. Terus yang kedua, kalian
harus, empati sih kalau aku bilang tuh, apa ya, mungkin banyak yang mengindahkan ya, kayak yang kayak itu nggak terlalu penting. Tapi ketika teman-teman nanti, ketika bikin konten atau kalian nge-create suatu konsep, kalian pernah lihat kan campaign-campaign di luar sana, Gojek ya, campaign-campaign brand besar, Grab, terus apalagi pokoknya yang campaign-campaign yang menyentuh yang sifatnya dia emosional ya, yang dia menggugah perasaan. Itu adalah campaign-campaign yang berhasil, which itu ya, digital marketing harus punya itu, gitu. Jadi kalian harus bisa gimana sih kayak, banyak-banyak mendengarkan gitu kan, banyak-banyak mendengarkan apa sih yang sebenarnya dirasakan audiens kalian. Nah, itu kan balik lagi kan ke skill analisa gitu. Jadi menurutku 2 yang paling penting adalah yang satu kalian harus ada empati dan juga analisa. Karena menurutku kreativitas itu bisa diasah ya, semakin kalian sering bikin konten, bikin campaign ya, semakin kalian sering untuk arrange kayak ya kegiatan digital marketing di luar sana, itu tuh semakin kreativitas kalian terasah gitu, gitu. Jadi no need to worry kayak, "Kak, aku anaknya nggak sekreatif itu." Itu kalau kalian udah terjun langsung di lapangan, udah nggak ada omongan kayak gitu, itu kalian pasti udah akan ke-set dengan sendirinya gitu. Kayak secara otomatis ya mindset kalian semuanya itu langsung menyesuaikan gitu. Jadi 2 hal yang skill penting adalah empati ya, kemampuan untuk mendengar audiens dan juga analisa, gitu. Terus tantangan apa saja yang sering didapatkan? Mostly kalau tantangan sih, ini balik lagi ya, goals yang diterapin di awal apa, terus kalau kita nggak achieve pasti di situ muncul yang namanya tantangan kan. Nah, masalahnya selama ini aku nggak, eee, bisa dikatakan ya hampir lah gitu. Jadi kalau misalkan tantangan terbesarnya, ya digital marketing ini tiap harinya tuh berubah terus ya. Kayak konsepnya berubah, trennya berubah, mungkin yang hari ini trennya Instagram kayak gini, nanti 1 bulan ke depan trennya itu udah berubah lagi. Jadi itu tantangannya ya teman-teman semuanya harus punya cepat menyesuaikan dengan tren yang berubah-ubah ini, gitu. Kayak misal sekarang, kemarin-kemarin sosial media yang dipakai adalah Instagram, tapi makin ke sini geser ke TikTok, gitu kan. TikTok base-nya udah bukan yang foto lagi, tapi udah yang video. Nah, untuk create video yang menarik itu kayak gimana, itu kan ada tekniknya. Jadi tantangannya lebih ke arah situ sih, kayak kita harus, cepat menyesuaikan, kita harus bisa, fast pace kerjanya gitu. Gitu, apalagi teman-teman kalau misalkan kerjanya di agensi, itu udah nggak ketolong lagi. Itu kalian udah tuntutannya udah harus yang cepet banget kan, gitu. Itu sih semoga menjawab ya, Dea, ya. Terus selanjutnya dari England Diva. Lucu banget namanya, England Diva. Apakah kamu lahir di England? Oke, aku mau jawab pertanyaannya dulu ya. Mmm, apakah dituntut dalam proses desain? Kalau dituntut dalam proses desainnya iya, tapi nggak sampai disuruh untuk mendesain sebenarnya. Karena seharusnya tugas mendesain adalah tugas dari desain grafis ya teman-teman gitu. Tapi kalian juga harus punya kemampuan untuk, visualisasi gitu. Kayak kalian kan mau request ke desain grafis nih gitu. Nah, nanti dari kalian request ke desain grafis, kalian bikin brief-nya. Nah, makanya kenapa beberapa company atau beberapa perusahaan, dia pasti akan menuntut, untuk seorang digital marketing bisa deliver itu, karena ya nanti dia pasti akan tektokannya sama desain grafis juga, gitu. Tapi sejauh yang aku pahami, kalau digital marketing itu nggak harus yang bikin desainnya, bikin brief untuk desain iya, gitu. Gitu sih. Jadi beberapa brand yang besar pasti dia akan paham kalau ini job desk-nya nggak bisa digabung-gabung, tapi untuk brand yang masih kecil mungkin dia kayak menggabungkan itu semuanya jadi satu, gitu. Gitu ya, semoga menjawab. Terus oke, ini sekalian ya Tamam sebelum rehat sejenak. Oke, Kak, nggak apa-apa, Kak, ini Kakak udah pengen rehat ya. Silakan, Kak, satu lagi, Kak. Ya mau minum bentar sih, gitu. Oke.
Em, Kalau mau mengoptimalkan sebuah artikel website menggunakan SEM, itu juga pakai teknik SEO juga kah atau nggak perlu? Oke, jadi Asila, seperti yang aku jelaskan tadi, SEM dan SEO ini adalah dua hal yang sama-sama penting dan harus berjalan. Oke, SEM itu muncul di halaman pertama pencarian Google karena mostly biasanya orang-orang beli produknya di website kayak tadi Traveloka ya, mungkin tiket.com kan orang-orang pasti ngecek schedule jadwalnya dan lain sebagainya kan lewat website itu. Makanya potensi orang untuk membeli ya mostly dari website. Makanya kenapa brand itu nggak apa ya, nggak sayang kalau ngeluarin duit, ngeluarin budget untuk ads di website, which itu lewat SEM gitu kan. Nah, untuk mendukung kegiatan dia menjual produknya itu tadi lewat SEM, dia harus optimasi yang lainnya juga dong gitu, kayak yang related kayak misal apa sih yang hubungannya sama travel gitu kan, pasti rekomendasi kuliner di tempat wisata ya kan, mungkin juga nanti kamu di sana apa aja sih yang perlu kamu siapkan sebelum misal kamu traveling ke Belanda gitu. Nah, biasanya di situ tuh fungsinya SEO ya di artikel-artikel yang seperti itu. Tapi untuk SEM dia tuh lebih dikhususkan untuk yang memang ya jualannya dia gitu. Kan nggak mungkin kalau kita cuman bikin artikel aja terus kita adsin di website karena itu kayak sia-sia ya gitu kalau kita nggak adsin hanya isinya artikel aja gitu. Oke, mungkin bisa diterima ya jawabannya. Udah aman kah, Asila? Oke, gimana nih? Asila Faik nih, gimana Oke. nih jawabannya? Oke, Oke, aman. Oke, mungkin kakak pengen istirahat dulu ya kak. Boleh kak, sekitar berapa menit nih kak? 10 atau 5 menit? Tadi 10 ya kak? 5 menit aja nggak usah lama-lama. 5 menit Mau cukup. Oke, minum teman-teman bentar. silakan ya. Oke. Oke, siap. Teman-teman silakan yang mau istirahat, yang mau nyeduh kopi atau mau nyemil dulu boleh ya, silakan. Oke, sampai jumpa di 5 menit ke depan.
Oke, teman-teman, akan kita mulai lagi nih kelasnya nih. Gimana, Kak Mia, sudah siap? Oke, sudah aman. Oke, silakan Kak Mia untuk kembali ke sesi mentoring. Oke, kalau tadi kita udah bahas SEO dan SEM, sekarang kita ke sosial media marketingnya. Jadi kan udah dijelasin ya kalau sebelumnya kita itu harus tahu tujuan dari sosial media kita itu mau ngapain gitu kan. Nah, ini aku kasih beberapa alternate buat teman-teman ya. Kalau tujuan dari sosial media itu ada banyak banget gitu. Kenapa brand-brand di luar sana pada akhirnya move ke sosial media karena ya mereka mau dapetin ini semua gitu kan. Yang pertama ada brand awareness gitu. Jadi ada banyak banget nih brand-brand di luar sana yang udah nerapin ya goals kalau mereka itu mau brand awareness-nya dulu gitu. Brand awareness sudah dapat, nanti yang kedua ada yang namanya sales atau lead generation. Jadi kayak ya udah ke penjualan gitu kan. Penjualannya udah, mereka pasti akan build yang namanya community gitu kan. Terus dia growth brand audience-nya, terus increase web traffic-nya juga gitu. Jadi kayak ini adalah serangkaian dari goals ketika teman-teman pakai sosial media marketing gitu. Oke. Nah, ini adalah data ya, tapi ini tahun 2022, jadi kayak udah 2 tahun berlalu gitu. Ini adalah data berapa banyak orang pakai sosial media gitu. Ya WhatsApp kita abaikan dulu, selain WhatsApp ada YouTube, ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, mmm, ini sangat menarik ya, kayak kebanyakan orang tuh fokusnya mau bikin Instagram buat jualan, bikin TikTok buat jualan. Mungkin karena 2 sosial media ini adalah, sosial media yang gampang banget untuk ya kita jalankan gitu kan, untuk create produknya gampang. Tapi ternyata, banyak banget loh di luar sana tuh orang yang jualannya di YouTube dan itu masih laku aja gitu. Padahal kan mungkin nggak yang secara langsung dia jualan di YouTube-nya, tapi lebih ke yang kayak dia tap in di event, dia tap in di podcast, kayak kayak gitu yang itu bisa increase, penjualannya dia. Tapi dari hasil analisa dan riset ya teman-teman, kalau misalkan brand-brand yang udah berani untuk tap in di event di YouTube itu dia udah bukan ngejar yang namanya penjualan lagi, tapi dia ngejar yang namanya brand awareness gitu. Makanya kenapa, brand-brand yang ada di YouTube itu bukan brand-brand kecil, tapi dia udah yang stable gitu. Kalau kalian lihat di mungkin podcast-nya Deddy Corbuzier yang Close the Doors, itu kalian pasti lihat kan ada mungkin ya brand kopi atau, bibit kayak gitu tuh kan udah brand-brand yang stable banget gitu. Oke, terus nah selanjutnya habis sosial media marketing ada yang namanya email marketing gitu. Tujuan dari email marketing sendiri adalah untuk membangun retention atau pembelian berulang. Di sini adalah gimana caranya supaya, customer-customer itu tuh loyal gitu sama company yang sama produk yang kalian jual gitu kan. Nah biasanya email marketing nih, digunakan untuk 3 hal ya, dia menginformasikan produk baru, dia memberi info ya, kalau misalkan di website kalian tuh sedang ada konten apa, di sosial media kalian ada konten apa, terus ya dia kasih berita menarik terkait event-event yang akan berjalan gitu. Nah ini ada tools-nya yang biasanya dipakai ya, ada Mailchimp, ada MailerLite, ada GetResponse. Nah biasanya, orang tuh pakai Mailchimp kalau nggak MailerLite. Cuman mostly aku lebih seneng pakai MailerLite aja karena UI UX dia tuh clean banget gitu ya. Oke, terus kita hampir sampai di penghujung ini ya, penghujung sesi. Nah ini yang terakhir konten marketing. Jadi konten marketing ya kalian tahu tujuannya adalah untuk menjangkau audiens ya, untuk melibatkan customer supaya mereka itu, terhubung dengan konten-konten yang kalian bikin gitu. Tujuannya ya balik lagi-lagi brand awareness gitu kan, supaya orang tuh makin ngerti dan makin kenal brand yang kalian
sedang promosikan gitu kan. Nah, bisa lewat foto, bisa lewat konten-konten edukasi, bisa lewat video atau konten infografis gitu kan. Nah, di sini ada meme yang mungkin sangat relate banget ya buat kita semua. Itulah kenapa banyak banget orang ngejar yang namanya viral ya, karena konten yang viral itu pasti akan lebih gampang menjangkau banyak orang gitu. Jadi kayak kenapa, di KPI-nya digital marketing atau sosial media spesialis itu pasti dituntut gitu ya, kayak, ya kamu harus bikin konten, apa, FYP gitu di TikTok, mungkin 1 bulan 1 gitu. Ya kan kalau FYP kan pasti viral ya gitu. Nah itu kalian dituntut untuk bisa kayak gitu, karena apa, semakin brand kalian sering viral, semakin brand yang kalian pegang ini sering banget FYP, itu ya pasti banyak orang yang ngerti gitu kan, gitu. Oke, nah dari sini teman-teman bisa lihat nih. Oke, ada brand Rode, I don't know how to spell it, Rode, I nggak ngerti. Ini ada yang tahu gimana spellingnya Rode ya? Nah, ini kemarin dia sempat viral ya teman-teman gitu, tentang cara dia photoshoot kontennya, tentang bagaimana cara dia kasih tahu ke audiensnya kalau, "Nih nih jualan lipstik, lipstiknya nih warnanya ini loh," lip tint ya, sorry. "Lip tint-nya ini warnanya ini loh, kamu bisa lihat." Tanpa si Rode ini ngejelasin banyak gitu di situ. Ya, jadi si Rode ini tuh dia nggak explain banyak kata-kata di situ, dia cuma jelasinnya ya udah pakai gambar aja. Tapi dengan gambar itu orang langsung bisa mengerti, "Oh, warnanya kayak gini," gitu. Sorry, oke, itu. Menurut teman-teman semuanya, selain Rode jelasinnya pakai ini, pakai foto-foto yang menarik, apa yang kalian lihat dari, si brand Rode ini, yang menarik selain itu? Kalian bisa nangkep nggak satu hal? Ya, ada yang bisa nangkep nggak? Oke, langsung aja ya. Jadi, Rode ini kan brand luar negeri, ya. Secara psikologi, orang-orang di luar negeri itu kurang suka dengan konten-konten yang sifatnya bercerita, ya. Beda sama customer di Indonesia, ya. Orang Indonesia tuh seneng banget kalau ya kita cerita, kita kasih tahu ya, mereka pasti akan sangat sangat merasa dilibatkan gitu kan. Tapi orang luar negeri nggak suka kayak gitu. Jadi makanya kenapa Rode ini dia nangkep kan kalau pasarnya itu banyak banget yang ada di luar sana. Jadi mereka lebih fokus untuk ke foto produknya dibanding ke, behind the brand ya. Kan kadang ada nih kayak brand yang dia tuh cerita proses pembuatannya, gimana dia bisa terbentuk nama Rode, terus kenapa dia jualnya lipstik atau kosmetik kayak gitu. Si Rode ini tahu gitu, kalau market-nya itu ada di luar sana gitu kan. Kalau market-nya itu kebanyakan orang luar yang nggak suka kalau terlalu banyak cerita gitu. Oke. Nah, ini adalah data ya, klasifikasi sosial media kalau berdasarkan usia gitu. Teman-teman bisa lihat, di sini Gen Z itu paling banyak pakai Instagram sama TikTok ya. Milenial ya umur segitu banyak yang ke Facebook dan YouTube gitu. Terus Gen X mungkin dia ya pasti Facebook lah ya gitu. Jadi kayak dengan kalian memahami data ini, kalian kan tahu kan segmen kalian nanti umur berapa gitu. Nah, ketika kalian udah megang kuncian umur itu, kalian cocokin aja nih sama ini kayak, oh kalau misalkan umur 20 berarti kan masuknya di Gen Z ya gitu. Jadi kayak
itu bisa masuk di mana ya gitu. Kayak gitu. Oke. Terus nah ini data berdasarkan tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan dan juga segi pendapatan. Dan ternyata ya ini sangat menarik sekali gitu. Kalau warga Twitter ini tingkat pendidikannya itu tinggi loh. Makanya sering terjadi keributan di sana ya gitu. Sering terjadi adu argumen di sana gitu. Karena ternyata isinya orang-orang yang expert dan ahli semua gitu kan. Gitu. Terus yang kedua diduduki oleh pengguna Instagram, diikuti sama yang lainnya gitu. Terus ini juga bisa dilihat ya datanya teman-teman. Terus next. Apakah udah habis? Oh iya, ternyata kita sudah ada di penghujung slide. Oke, dari apa yang udah aku jelaskan, mungkin teman-teman ada yang merasa, Kak, ini kayaknya belum disampaikan gitu. Kayak aku mau tanya gitu. Kayak aku balikin ke Tamam ya, silakan diambil Oke alih Tamam. Kakak, terima kasih. Oke Kak Mia, terima kasih atas materinya malam ini. Nih semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, jadi jadi kalau ada yang pengen nanya seputar materi kita pada malam hari ini, yaitu digital marketing, boleh nih langsung aja nih diketik di kolom komentar, di kolom chat maksudnya, atau langsung tunjuk tangan nih. Gimana teman-teman masih pada standby kah? Coba boleh dong diangkat dulu jempolnya nih di kolom chat. Boleh coba kita cek dulu apakah teman-teman masih standby di sini atau tidak. Oke, Kak England masih ada nih ternyata nih. Kak Pramedia masih ada, Kak Nahdi. Nih katanya Kak Nahdi tadi kejebak hujan nih. Izin nih ke saya nih. Masih hujan di sana Kak Nahdi? Kak Dea, oke masih ada. Kak Fariha masih ada. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman nih? Masih deres ya? Kejebak hujan di mana? Karena di jalan atau di mana nih? Ini keren nih, walaupun kejebak hujan deres nih ya, tapi tetap join loh Kak ini Kak. Iya, patut diapresiasi ya. Thank you Ya, Nahdien. saya kalau tadi saya kasih gift paus teman-teman yang lain, mungkin yang ini saya kasih gift singa nih. Nah, tuh, udah saya kasih gift singa ya. Mantap, tetap semangat nih. Nah, ini Kak udah ada masuk pertanyaan nih Kak dari Kak Ita Wahyu dan Kak Asila Faik nih dan Kak Dea juga. Nah, untuk Kak Ita, bagaimana cara mengintegrasikan digital marketing dengan strategi pemasaran offline? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Asila Faik, kalau Kak Mia sendiri sebagai digital marketer ngehandle KOL atau enggak Kak? Nah, ini kayaknya mau nanya-nanya seputar KOL nih. Kemudian dari Kak Dea, Kak izin tanya nih, kalau portofolio digital marketing itu seperti apa nih? Nah, ini menarik juga nih. Portofolionya nih untuk dikasih ke HR ini gimana nih? Nah, oke, silakan Kak Mia mau jawab yang mana dulu nih? Oke, hmm, thank you ya teman-teman karena ini pertanyaannya sangat-sangat berbobot semuanya. Jadi kayak gimana sih caranya ya kita mengintegrasikan digital marketing dengan strategi pemasaran offline? Which ini seru banget. Maksudnya kayak seru untuk dibahas maksudnya ya. Digital marketing tentu fokusnya online. Pemasaran offline kita tetap butuh karena makin kini teman-teman sadar nggak sih kalau after COVID itu sekarang udah ada berbagai macam banyak event offline ya karena ya sekarang udah mulai geser nih orang-orang udah mulai bosen dengan kegiatan Zoom, dengan kegiatan online ya meskipun masih banyak banget dan itu kita dimudahkan dengan kegiatan online tapi tetap aja ada beberapa yang itu harus dilaksanakan secara offline. Kayak misal dulu waktu COVID ada kan konser online gitu kan, saking kitanya kangen konser, tapi karena COVID akhirnya harus online gitu. Nah, tapi sekarang
udah mulai banyak banget lagi nih konser-konser ya, hampir tiap bulan mungkin gitu. Nah, di sini kalian udah bisa lihat kan kalau oke, berarti ada beberapa hal yang memang itu harus dilakukan secara offline gitu. Nah, di sini aku mau jawab pertanyaan dari Ita ya, gimana sih cara mengintegrasikan itu gitu. Biasanya untuk event-event offline kayak gini ya, kayak event-event mungkin em, jatuhnya kalau offline sih pasti brand activation ya. Kayak kita ini mau selain nih kita di online udah brand awareness, selanjutnya kan kita langkah selanjutnya adalah aktivasi brand gitu. Jadi gimana caranya supaya brand kita ini udah dikenal, makin dikenal lagi lewat brand activation ini gitu. Makanya kalau kamu pernah lihat di luar sana kayak ada brand yang tap in di acara mungkin olahraga, event-event olahraga. Nah, itu dia sebenarnya masuk ke dalam pemasaran offline-nya gitu. Integrasinya gimana? Ya ini gampang banget sebenarnya gitu kan. Kalian pasti kalau ini di company gede, gede pasti ya. Kalian di company besar pun nggak yang terlalu besar juga udah mulai menerapkan integrasi ini sebenarnya gitu. Jadi ketika kalian nih kumpul dalam satu tim, oh ini kayaknya kita butuh nih buat disupport secara apa digital marketing untuk event offline-nya ini. Nah, kalian menjalankan part si online-nya digital marketing ini, nanti si offline ini ya pasti akan ibaratnya kalian bisa kunjungi atau stay terus di Instagram kita atau di sosial media kita ya untuk dapat info lebih lanjut gitu. Itu pasti saling berkaitan. Jadi yang online ini akan mempromosikan event offline-nya nanti ya. Jadi kalian ada event offline apa, nah itu akan disupport lewat sosial media. Nah, nanti ketika ada event offline ini, pasti orang-orang yang ada di stay di offline itu pasti akan ngomong, "Stay tune terus aja, Kak, di Instagram kita untuk dapat info lebih lengkapnya." Jadi sebenarnya ini tuh, 2 kesinambungan yang, apa ya, ketika nanti tim kalian discuss mau aktivasi online atau offline atau mungkin dua-duanya, itu dari berbagai macam event bisa dilaksanakan gitu. Oke, ini aku sedikit cerita aja ya Ita untuk mempermudah pemahaman kamu. Jadi kemarin itu aku baru aja bikin eh, event meet and greet ya, event meet and greet dengan coach Persebaya ya. Jadi kayak aku pegang satu brand yang mana brand itu adalah sepatu lokal dan si sepatu lokal ini brand ambasadornya adalah coach dari Persebaya gitu. Eh, kita undang mereka untuk datang ya kan, untuk meet and greet, tujuannya ya supaya orang-orang ini mau beli nih di event meet and greet itu, karena kita jualan sepatu lokal nih, sepatu sepak bola lokal gitu kan. Nanti hadiahnya apa ya, orang yang udah beli itu dia bebas foto sama dapat tanda tangan dari coach Persebaya ini. Nah, kita kan udah sounding nih di online ya kan, di Instagram kita kita udah sounding. Tapi apakah orang akan datang secara cuma-cuma aja gitu? Kita kan tetap butuh gimmick ya. Gimmicknya akhirnya dibuat apa? Meskipun tiket dari tiket dari meet and greet ini gratis, kita tetap ngadain giveaway. Jadi giveaway itu hadiahnya meet and greet ketemu sama pelatih Persibaya ini, terus nanti kalian akan dapat hadiah menarik lainnya. Padahal event meet and greet ini tuh gratis gitu. Tapi supaya orang kesannya itu lebih tertarik, wah ini brand ada giveaway nih, apa hadiahnya meet and greet sama pelatih Persebaya gitu. Akhirnya mereka banyak yang ikut giveaway, banyak yang datang di event itu gitu. Jadi emang dibutuhkan apa ya? Ya di sini sepak terjang sih gitu. Jadi semakin banyak kalian eh, nge-handle brand, terus semakin banyak kalian bikin event, kalian akan tahu gitu. Semoga menjawab ya Ita ya. Apakah bisa menjawab kita? Gimana nih Kak Ita nih? Oke, Cukup menjawab nggak nih? Atau mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya Kak, oke, sudah Kak Ita. menjawab. Ya. Oke, pertanyaan dari Kak Englan Diva nih Kak. Kok Englan Diva? Ada Sila Faik nih, hasil. boleh nih Kak. Oke, em,
sebagai digital marketing nge-hand KOL atau enggak? Of course, yes gitu. Pernah ada di posisi nge-handle KOL gitu. Meskipun nggak yang 100% ya, tapi kita pasti akan tetap kecipratan atau kita akan tetap, in charge juga untuk penentuan KOL itu ya, untuk, ini mana sih yang sekiranya cocok dipakai sama brand kita gitu. Jadi memang tadi yang dijelaskan di awal, the whole package of digital marketing itu kalian semua pasti akan ngerasain, ya. Termasuk nanti kalian handle SEO atau SEM mungkin bisa juga. Terus mungkin teman-teman juga, nge-ads kan emang ya tugasnya digital marketing kan gitu. Gitu, jadi kalian pasti akan ngerasain itu, the whole package of ya job desk itu gitu gitu. Tapi no need to worry karena itu seru banget teman-teman ya kalau kalian, orangnya gampang bosan. Nah, digital marketing ini kerjaan yang cocok buat kalian, karena banyak banget kan yang dikerjain gitu. Hari ini kalian kerjain A, besok kalian kerjain B, besoknya kerjain C, jadi bisa dipastikan kalian nggak akan bosan, gitu. Oke, semoga menjawab ya, Asila. Oke. Tapi kalau misalkan, in case ya, in case Asila pengen memperdalam ilmu KOL spesialis, itu nggak apa-apa gitu, oke banget malah karena kan makin ke sini banyak banget kan ternyata brand yang udah aware dengan adanya penggunaan KOL sendiri gitu, dan demand-nya pun banyak gitu buat KOL spesialis. Oke, untuk dia Silsilia, portofolio digital marketing itu seperti apa? Nah, ini ya teman-teman, buat portofolio itu kalian kan aku nggak tahu ya teman-teman ini nanti ending-nya, akan dapat portofolio atau enggak, tapi yang jelas portofolio digital marketing itu kalau bisa kalian, eee, ngomonginnya itu udah achievement gitu. Ya kalian ngerjain mungkin kalian nge-handle banyak brand iya, tapi jangan lupa untuk nyantumin achievement kalian di situ. Jadi misal nih, di situ kalian jelasin, setiap kalian awal nge-handle brand, ya brand itu tuh awalnya followers-nya berapa, terus nanti setelah akhir kalian udah mau selesai handle brand itu juga dihitung gitu. Jadi selama teman-teman nge-handle brand ini pertumbuhan followers-nya itu signifikan atau enggak gitu. Gitu, itu satu. Terus yang kedua kalau misalkan kalian nge-ads gitu-gitu ya, kalau misalkan kalian nge-ads itu dihitung gitu, kayak, "Oh sebelumnya, sebelum aku pegang ads-nya dia itu bisa naikin misal, mmm, conversion-nya itu cuman 5% gitu, tapi setelah aku pegang ads-nya, conversion-nya itu jadi naik, jadi 25% gitu kan, ada kenaikan 20% di sini." Dan itu emang bener-bener harus ya digital marketing kita harus by angka, by data gitu, gitu. Jadi di sini yang aku perlu tekankan ke Dea ya, jangan lupa untuk kamu tetap nyantumin bener-bener yang namanya achievement, gitu. Karena mau kamu nge-handle banyak brand sekalipun, tapi kalau di situ kamu nggak ngomongin achievement kamu, ya HR pasti akan ya tanya kayak, "Apa yang udah kamu lakukan untuk brand ini?" Gitu. Itu sih. Semoga clear ya. Oke, itu dia jawaban dari Kak Mia nih mengenai portofolio ya. Gimana Kak Dea nih? Oke, kami anggap cukup ya. Oh, aman. Aman, Oke, oke. terima kasih. Nah, dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Atau mungkin kita sesi foto dulu ya, Kak ya? Boleh, Kak? Kami ya? Boleh boleh, Boleh. Saya silakan. izin untuk ini, Kak. Nah, oke. Siap, teman-teman. Silakan teman-teman yang bisa untuk on cam, yang tidak berhalangan untuk on cam, boleh dong dinyalakan kameranya ya, dan diarahkan wajahnya ke kameranya. Baik teman-teman, izin dalam hitungan ketiga, saya izin untuk mengambil gambar. Mohon dipersiapkan pose terbaiknya nih. Mohon dipersiapkan juga senyuman terbaiknya teman-teman. Oke, saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi teman-teman.
Siapkan lagi senyumannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman silakan yang masih ingin bertanya atau yang pengen curhat nih. Dari tadi kan kita udah dengar pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang curhat-curhat belum ada nih. Yang curhat-curhat nih. Ini ada yang udah nyemplung di digital marketing atau belum? Apakah kalian akan berniat untuk England Diva? Oke. Sekarang kamu digital marketing juga apa gimana? Oh, sosial media. Sudah berapa lama? Oh, 2 tahun. 2 tahun lumayan dong. Apa yang bisa kamu petik dari hari ini tadi, materi hari ini? Uh, Kayaknya kalau udah 2 tahun sih harusnya kamu udah ini ya, udah next level ke senior, bentar lagi. Senior senior sosial media marketing. Harusnya udah jadi mentor ya, Kak ya. Bercanda, Ya, bentar bercanda. lagi direkrut job hunt. Ya, bentar lagi direkrut tuh. Kak Nahdi juga udah ada pengalaman nih, masih belajar ya, ambil course gitu kan. Kursus gitu nih. Oke. Sejujurnya aku belum terlalu jago. Biasanya yang merendah sih suka jago, Kak, Iya, biasanya ya, Kak ya. biasanya gitu ya. Nah, ini selanjutnya nih ada dari Kak Dea nih. Kak, berarti digital marketing harus serba bisa ya berarti ya. Ya betul, harus bisa malu, harus bisa macul, harus bisa Bener, ngaku-ngaku harus ya. harus bisa ngeyel juga ya. Itu salah satu skill juga. Maksudnya kayak Kak, ya kamu harus bisa jelasin kalau misalkan kenapa ini nggak berhasil gitu ya. Maksudnya kayak ketika nanti ya bos atau atasan kayak kenapa ini kok targetnya nggak bisa berhasil apa yang udah dijelasin gitu. Nah, itu kamu harus punya apa base analisa data yang clear juga untuk jelasin gitu. Oh ya, berarti Gitu. harus punya stand yang kuat ya, Kak ya, terhadap Betul, pendapat kita sendiri. Jangan betul. mau disetir sama bos nih. Nurut iya, tapi kalian harus Terus ya. tetap bisa jelasin gitu. Jelasin ya. Oke, siap. Itu terus hasil lah di copywriting sama SEO. Wah, mantep dong. Aku SEO malah belum terlalu deep. Bisa, tapi nggak yang terlalu deep banget kalau SEO. Mantep banget. Kapan-kapan aku belajar ke Asila ya buat SEO ya. Nah, aku belum yang terlalu deep banget. Oke, Oke, ada lagi nih. Saya juga kok, ada Kak, masih lagi? basic. Nggak apa-apa. Semoga Yang kalian merendah betah. biasanya jago, Kak. Iya. Semoga kalian betah ya untuk berkarir di digital marketing gitu. Karena ini tuh seru teman-teman ya. Karena nggak bisa diprediksi gitu. Kayak ini trennya apa hari ini? 1 bulan ke depan apakah masih sama? 1 tahun kemudian apakah masih sama gitu. Jadi memang penuh dengan apa ya, full of surprise gitu. Digital Ya, marketing sendiri. penuh dengan kejutan ya. Dari Instagram Betul. dia tiba-tiba ke TikTok ya, Kak. Ke TikTok. Terus ada muncul lagi Betul. sosial media baru yang thread itu, Kak. Kok sekarang sepi, kenapa tuh, Kak? Oh iya. Kalau menurut Kakak? Kalau thread itu menurutku dia nggak clear aja sih sasarannya dia siapa gitu. Dan kan dia mostly yang dia mau kan kayak ya cerita gitu-gitu kan, kayak lebih ketulisan kan. Sedangkan dia jadi satu sama Instagram yang ya mostly Instagram ini foto gitu. Terus dijadiin satu sama platform yang tulisan-tulisan kayak gitu, makanya dia kurang kena gitu. Orang kalau mau tulisan ya larinya pasti ke Twitter gitu. Dia udah kalah branding duluan sama Twitter gitu. Sudah Kayak kalah belum, branding duluan gitu ya. iya. Hmm. Jadi Threads ini tuh dia belum bisa mencari kelemahan dari si Twitter. Kalau mungkin TikTok pada akhirnya dia bisa mengambil pasarnya YouTube karena dia tahu kelemahannya YouTube itu adalah ya dia video panjang. Sedangkan orang kan kalau mau butuh informasi dia maunya yang cepet gitu kan. Makanya dia hadir dengan short video itu
Sedangkan YouTube ya kalau kita butuh informasi, ya kita harus nonton tuh 20 menit, 30 menit kayak gitu. Gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, Sosial jadi media. kalau mau nyari informasi yang akurat ya, yang tutorial yang benar-benar ke YouTube ya Kak ya, bukan ke TikTok ya Kak? Betul, betul teman-teman ya. Kalau sekilas-sekilas kan pasti ada tuh cuplikan kan dari apa YouTube dipotong-potong ke TikTok. Tapi kalau kalian harus tetap the whole-nya ya di YouTube gitu. Oke, untuk pemahaman yang lebih komprehensif harus ke YouTube secara full ya. Benar. Tapi efeknya bagi saya juga main TikTok kan ya Kak. Efeknya bagi saya tuh jadi nggak bisa apa sih, mungkin secara psikologi ya, jadi sekarang tuh udah mulai bosen gitu nonton video panjang. Dan Iya. untuk ngabisin satu video yang sejam gitu misalnya ya, itu saya cepetin jadi 1,5 kecepatannya. Itu kenapa ya Kak? Sama, aku juga kayak gitu. Jadi Sama. secara tidak langsung memang otak kita dibiasakan untuk ya maunya yang cepet gitu kan. Jadi maunya yang instan gitu. Padahal untuk bisa dapat info yang kita mau, untuk dapetin informasi yang kita butuhkan, ya kita harus sabar dulu, maksudnya kayak harus melatih otak kita untuk ya ada prosesnya gitu. Makanya ini perlu diimbangi Tamam, karena kalau enggak otak kita nanti ke depannya akan terbiasa mengonsumsi konten-konten yang sifatnya pendek dan kita jadi susah fokus gitu kan, gitu. Aku sampai saat ini semenjak adanya TikTok, dulu aku doyan banget nonton series, tapi semenjak adanya TikTok aku udah nggak bisa nonton series, bahkan kalaupun nonton series aku cepetin juga ya jadi 1,5 karena kayak ya mungkin ini impact dari si TikTok itu. Akhirnya setiap kali aku konsumsi TikTok, misalkan itu, part of my job ya, aku harus tetap main TikTok, harus tetap main Instagram, buat dapet referensi konten gitu-gitu. Tapi aku imbangi dengan ya mungkin pagi sama malam sebelum tidur aku harus baca buku dulu gitu. Itu biar balance aja otakku gitu. Karena kalau enggak, ya ini susah gitu, kasihan kalau kita jadi susah fokus tuh kitanya sendiri kan yang susah gitu. Iya Kak, oke terima kasih nih Kak tips and triknya nih. Jadi Bener, harus tetap diimbangi ya Kak, dan dengan baca buku bener. ya, dengan latihan mungkin dengan video panjang juga ya. Ini juga Iya, selaras nih dengan Kak Sila Faik nih, katanya dia juga jadi berat nih gara-gara TikTok nih. Nah mulai sekarang hapus TikToknya ya Sila Faik ya. Kalau berat nih. Tapi kalau misalnya bisa mengimbangi, ya silahkan mhm. diimbangi gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga nih Kak dari Kak Dea Kriselia. Kak, kalau sosial media admin kan beda nih sama spesialis. Jadi kalau konten naik itu kan bukan hasil kita. Kalau dalam portofolio itu gimana Kak buat jelasin ya? Bilang aja saya nyolong gitu ya. Oke, wait wait, aku ambil charge. Oke. Sosial media admin tuh beda sama spesialis kok. Mhm, oke. Jelasin di portofolio gitu maksudnya ya? Oke. Jadi kalau di portofolio itu kan tugasnya si, apa, hasil kerjaan dari si sosial media spesialis. Tugas tugas dari sosial media admin adalah balas-balasin komen gitu-gitu kan? Bales-balesin komen, bales-balesin apa, message Instagram. Nah, ini yang bisa kalian terapin buat mungkin di sini ada juga yang berprofesinya sebagai sosial media admin, itu ada yang namanya growth hacking, ya. Jadi growth hacking adalah salah satu cara yang biasanya digunakan brand untuk apa ya, dia tuh nimbrung-nimbrung di akun-akun yang relate ya, supaya, ya brand-nya itu tuh jadi kelihatan gitu sama orang. Terus akhirnya banyak orang kan yang kepo-kepo, "Ini brand apa sih? Ini brand apa?" Gitu kan, gitu. Jadi kayak, dengan teman-teman yang berprofesi sebagai sosial media admin, terus kalian melakukan strategi growth hacking ini, terus akhirnya dari situ banyak juga yang follow atau banyak juga yang akhirnya profile visit-nya jadi naik. Nah, itu sebenarnya bisa masuk di portofolio kalian, gitu. Gitu sih, gitu. Jadi, meskipun itu bukan kerjaan kita ya, apa yang publish itu bukan kerjaan kita, tapi teman-teman bisa kok ngelakuin strategi itu, gitu.
Karena kan kalian garda terdepan nih, yang maksudnya yang pegang sosial media, yang balas-balasin chat, balas-balasin komen juga, DM Instagram gitu. Semoga menjawab ya Dea ya. Oke Dea gimana? Oke paham Kak katanya Kak. Oke terima kasih Oke. Dea atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ita Wahyu nih. Kak mau tanya lagi gimana cara memastikan kampanye digital marketing tetap relevan dan efektif seiring pertumbuhan bisnis. Oke Kak mungkin silakan Kak dijawab Kak. Oke, last question ya guys. Oke. Em, Gimana cara memastikan supaya tetap relevan dan efektif? Riset, oke? Benchmarking kompetitor, itu jawabannya. Cuman satu, riset dan benchmarking kompetitor. Kalian kan pasti, bisnis kalian ada nih, kompetitor yang kalian kayak misal job hunt, nih benchmarking-nya ke siapa sih? Kayak Shopee, benchmarking-nya ke siapa sih? Pasti kan ke sejenis ya, kayak ke marketplace sejenis. Kayak Shopee misal benchmarking-nya ke Tokopedia. Nah, Tokopedia nih dia habis bikin campaign apa nih gitu. Nah, kalian bisa riset-riset dari situ, gitu. Jadi itu adalah makanya tadi aku bilang, digital marketing tuh the whole package ya teman-teman. Kalian scratch from ini belum jadi apa-apa, terus kalian godok untuk diproses, setelah diproses kalian juga harus nge-maintain itu, setelah itu kalian juga itu adalah cycle yang berulang gitu. Kalian harus tetap memantau reportnya, resultnya dari apa yang kalian bikin gitu. Jadi itu adalah satu siklus yang berulang gitu. Jadi kalau tadi ada juga yang, posisinya sebagai sosial media marketing ya, England Diva ya atau siapa tadi? Ya, England Diva. Nah, itu ketika kalian pengen membuat sesuatu yang boom traffic-nya tuh oke, itu usahakan kalian harus riset dulu benchmarking kompetitor gitu. Kompetitor kalian sedang sibuk ngapain nih gitu, jangan sampai kalian kecolongan juga untuk ke-skip hal itu, gitu. Jadi kalian harus tetap memantau, gitu sih. Ada lagi? Semoga menjawab ya. Oke Kak Ita gimana nih? Pertanyaan nih. Jawabannya dari kami ya, apa sudah menjawab? Oke teman-teman, berhubung tadi sudah jadi pertanyaan yang terakhir, eh kalau teman-teman masih pengen tanya-tanya, mungkin bisa hubungin kami ya lewat apa nih? LinkedIn bisa Kak atau Boleh di Instagram? LinkedIn boleh. Boleh di boleh di LinkedIn. Namanya boleh boleh Connect diketik Kak atau kami ya ini aja ya. Mia Prameswara, ketik aja nanti pasti langsung keluar. Ini ya. Oke, jadi teman-teman kalau punya pertanyaan lanjutan boleh langsung ke LinkedIn-nya Kak Mia nih ya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya apa yang aku sampaikan malam ini. Thank you, Oke, Tom. siap Kak, terima kasih. Atau mungkin Kakak untuk terakhir kali nih ada nggak nih motivasi untuk teman-teman semua nih biar tambah semangat nih Kak belajar digital marketing ini. Terus belajar ya, jangan pernah ngerasa puas gitu, karena digital marketing ini tuh kolamnya besar banget, banyak hal yang bisa kalian explore. Nggak apa-apa kalau misalkan di tengah jalan kalian ngerasa, "Kayaknya ini bukan kerjaan yang cocok buat aku deh, kayaknya aku nggak bisa deh untuk nerusin di karir ini." Nggak apa-apa banget kalian bisa switch karir ya, kayak kalian mungkin dari KOL spesialis ngerasa, "Kok aku lebih senang nulis ya? Kok aku lebih senang untuk main sosial media? Aku lebih senang untuk ada di depan kamera." Nggak apa-apa, kalian switch aja gitu. Jadi ini tuh digital marketing tuh memberi kalian kebebasan sebebas-bebasnya untuk ya kalian tunjukin aja apa yang kalian bisa di sini gitu. Gitu. Dan satu hal lagi, apapun yang kalian kerjakan dengan hati pasti hasilnya akan maksimal. Jadi jangan pernah setengah-setengah untuk ngerjain sesuatu. Gitu. Oke, Kayak teman-teman itu dia motivasi dari kami ya. ya, Lakukan semuanya dengan hati ini yang terakhir tadi. Oke, kami mungkin cukup ya untuk malam ini. thank you ya. Oke, Good luck teman-teman terima kasih untuk ya apapun yang kami ya. kalian kerjakan.
Terima Oke. kasih Kamia atas sesi mentoringnya malam ini. Semoga apa yang telah Kamia sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua nih. Oke teman-teman, Oke. sayang sekali malam ini harus berakhir ya teman-teman. Nanti minggu depan ya, masih ada nggak sih ya? Saya lupa lagi. Kalau masih ada, minggu depan kita akan berjumpa lagi teman-teman. Oke, akhir kata dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Bye-bye. Oke, bye-bye semuanya.